Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti pengajaran melalui Restoration Christian Church. Saya Dr. Lee akan hari ini berbicara tentang pemimpin hebat, pemimpin berkualitas ya. Hari ini di Los Angeles tanggal 28 April hari Jumat, kita akan berbicara dalam beberapa sisi lah hari ini ya tentang pemimpin, dan kita akan berbicara banyak juga tentang pola pikir. Kita akan lihat seberapa jauh saya bisa berbicara ini, tapi saya akan tetap perhatikan waktunya di sini. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih. Tuhan menolong kami, berikan roh hikmat dan marifat, sehingga kami mengerti rencanamu, dan kami berada di tempat di mana Engkau inginkan kami berada. Kami dapat belajar dan mengaplikasikan segala sesuatu yang kami pelajari bagi kemuliaan nama-Mu. Puji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan memulai opening statement saya, pembukaan saya dengan mengatakan, setiap pemimpin hebat pasti memiliki pola pikir yang bertumbuh. Growth mindset. Seorang pemimpin yang hebat pasti memiliki pola pikir yang bertumbuh. Pasti memiliki growth mindset. Tidak mungkin dia memiliki fixed mindset yang statik. Nggak mungkin di dalam hal ini. Nah, apa itu pola pikir? Karena saya memulai dengan pola pikir, jadi kita mau tahu dulu. What is mindset? Apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu adalah sikap mental yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dan menanggapi situasi. Ya, pola pikir itu adalah sikap mental yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dan menanggapi situasi. Nah, dalam hal ini seringkali saya bicara di masa yang lampau, semakin bagus kecerdasan emosional seseorang, semakin baik, semakin menanjak, semakin bagus pola pikirnya. Karena dia tidak dipengaruhi oleh emosinya dalam menentukan sesuatu, dalam berpikir sesuatu. Tapi secara jelas dia memisahkan antara emosinya dan pola pikirnya. Dia pisahkan itu. Sehingga dia dapat dengan tenang selalu berpikir tanpa dipengaruhi oleh emosi. Kalau orang emosinya meledak-meledak, kita perhatikan napasnya cepat, napasnya pendek, memburu, tidak akan mungkin dia dapat berpikir dengan jernih. Nggak mungkin. Karena itu dari waktu ke waktu saya mengajak, pada waktu kita tahu emosi kita sedang tidak terkontrol, kita sedang dalam keadaan marah, jantung kita berdebar-debar, keringat keluar barangkali, napas memendek, cepat memburu. Nah, ini adalah sikap atau sifat sedang dalam keadaan marah. Kita perlu mengambil waktu, henti sejenak, mengatur pernapasan. Karena pada waktu kita mengatur pernapasan, kita menarik napas yang dalam, menahan dan mengeluarkan pelan-pelan, napas yang pendek dan cepat tadi akan mengikuti perintah daripada pikiran kita untuk menghentikan pola pernapasan yang cepat ini menjadi lambat. Nah, pada waktu itu kita menjadi lebih tenang, pada waktu itu kita akan dapat lebih leluasa berpikir di dalam hal ini. Ya. Jadi apa itu pola pikir? Pola pikir itu adalah sikap mental yang menentukan. Nah, ini di garis bawah ini, sikap mental yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dan menanggapi situasi. Sikap mental kita. Kalau sikap mental kita lagi nggak benar, kita akan terbawa dalam menentukan atau menanggapi sebuah situasi itu. Ya. Teori kecerdasan kemarin dulu, in the past, masa lampau, orang berpikir kita lahir dengan kecerdasan yang tetap. Artinya ada kecerdasan yang tetap yang dapat diukur dengan IQ. Nah, menurut orang-orang dulu, IQ ini menetap sampai mati. Pikiran orang dulu seperti itu. Ya. Tidak peduli berapa banyak kita belajar atau bagaimana kerasnya kita belajar, berusaha untuk belajar, bekerja keras, kecerdasan kita tetap sama menurut pengertian yang dulu. Tidak berubah dari lahir sampai mati. Apakah benar demikian?
Sekarang begitu berkembangnya juga neuroplasticity, neuron, sel-sel saraf itu berkembang. Pengertian, penyelidikan tentang itu. Kita tahu apa yang dianggap dulu itu benar, hari ini tidak. Itu fakta, lain daripada kebenaran. Itu fakta. Karena itu fakta itu bukan kebenaran. Fakta itu adalah subjek atau tunduk kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, absolut. Kebenaran tetap sama, tidak pernah berubah. Fakta berubah. Contohnya seperti ini tadi nih. Dulu orang memikir IQ tetap dari lahir sampai mati, ternyata tidak. Itu fakta. Fakta dapat berubah. Kebenaran tidak dapat berubah. Karena itu fakta adalah tunduk kepada kebenaran. Facts are subject to the truth. Gitu ya. Nah, teori kecerdasan hari ini bagaimana? Tentang kecerdasan hari ini, kita akan lihat mempelajari berapa pentingnya mindset itu ya. Ciri khas para jenius adalah hasrat dan dedikasi untuk kerajinan mereka. Orang-orang ini rajin. Nggak ada orang jenius yang malas. Mereka berusahanya keras juga ini. Ya. Dan khususnya cara di mana mereka mengidentifikasi, menghadapi, dan berusaha bersusah payah untuk memperbaiki kelemahan mereka. Jadi orang-orang yang jenius ini melihat kesalahan mereka, berupaya berusaha payah melihat kesalahan tersebut, memperbaikinya. Mereka tidak tunduk pada kesalahan. Kesalahan itu adalah sebuah jembatan untuk meningkatkan pola berpikir mereka untuk lebih maju lagi. Di dalam ini. Ini growth mindset. Kalau fixed mindset tidak akan berpikir seperti itu. Di dalam hal ini ya. Dengan kata lain, yang penting bukanlah apa yang kita miliki sejak lahir. Yang memegang peran penting adalah pola pikir kita. Jadi kalau kita berpikir, gua udah pintar nih. Pola pikirnya dangkal. Kecerdasan emosionalnya rendah. Sekalipun IQ kamu 160, nggak ada masalah. Tetap aja nggak bisa berhasil. Karena kamu nggak dalam mengambil tindakan gegabah, dipengaruhi oleh emosi. Nah, orang yang IQ-nya tinggi disertai dengan EQ yang tinggi, IQ, EQ dua-duanya tinggi, ini baik, pasti berhasil. Karena dia dapat mengontrol emosinya dengan baik dalam ini. Nah, otak dapat diperlengkapi. Otak itu seperti otot yang semakin kuat dan bekerja lebih baik jika semakin banyak dipraktekkan. Sama seperti kalau kita pergi ke gym. Kita lagi ngangkat beban, kita lagi ngangkat dumbbell, otot biceps kita berkembang, kita banyak jalan, calf kita bekerja dengan baik. Orang berlari, otot-otot jantungnya bekerja dengan baik. Orang yang berlari, kebiasaan berlari terus-menerus, orang itu lebih banyak mengalami pada waktu resting, heart rate-nya itu rendah. Otot-otot jantungnya itu kuat karena terlatih. Nah, kalau otak kita latih, otak ini akan semakin baik daya kerjanya, semakin cepat dia mengambil sebuah keputusan, semakin besar gambaran yang dilihatnya pada waktu sesuatu terjadi dalam kehidupan ini. Karena sudah dilatih sedemikian rupa. Jadi dia melihat semua gambaran besarnya itu terlebih dahulu. Dia tidak terburu-buru. Dia akan mencari data kalau ada sesuatu yang kurang di dalam hal ini. Dia tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi melontarkan pertanyaan demi pertanyaan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada demi untuk mendapatkan informasi selengkapnya di dalam hal ini. Apalagi ya yang saya butuhkan untuk dapat memahami masalah yang ada di depan saya. Kita perlu akan hal itu. Harus dilatih. Saya sebagai seorang konselor dan juga seorang dokter harus melatih pikiran sedemikian rupa. Mendengarkan, dan saya mesti menarik kesimpulan dari apa yang saya dengar dan pelajari. Bukan hanya di depan pasiennya, tapi dari pelajaran-pelajaran masa lampau, dari buku-buku dan semuanya. Harus saya tarik keluar demi untuk memberikan keuntungan kepada pasien tersebut. Pasien adalah profesor yang terbaik. Karena dia yang dapat menceritakan kepada kita segala permasalahan itu. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Karena itu kita harus menilai bukan hanya apa yang diceritakan keadaan fisiknya, tetapi keadaan mentalnya harus kita libatkan yang ikut memegang peranan penting dalam menimbulkan penyakit. Orang luka-luka batin misalnya. Kecurigaannya, penyakitnya, cara dia memandang sesuatu masalah akan berbeda dengan orang
yang luka-luka batinnya tidak berat atau hidup di dalam keluarga yang sangat dikasihi, sangat dicintai. Diberi pengertian, diberi bimbingan, diberi pengarahan, akan berbeda daripada yang lain-lainnya. Ya. Jadi otak dapat diperlengkapi, tadi saya katakan, semakin kita melatih otak ini, semakin cerdas kita, semakin cepat kita dalam melihat sebuah permasalahan, dan semakin cepat kita mengambil sebuah keputusan tanpa dipengaruhi oleh emosi. Emosi kita stabil. Bahkan jika circumstances seakan-akan mati, maka cara kita approach circumstances yang kelihatannya mati ini akan dapat kita approach dari sisi yang lain, akan dapat kita hadapi dari sisi yang lain. Itu kecerdasan berpikir. Ada sebuah riset yang dibuat oleh orang, dihadirkan manusia dalam berbagai usia, dan dihadirkan monyet. Dimasukin kacang ke dalam botol. Manusia nggak bisa keluarkan kacang itu, monyet bisa. Apakah manusia lebih bodoh dari monyet? Oh tidak. Lantas kenapa manusia kalau memang cerdas nggak bisa? Karena otaknya tidak terbiasa berhadapan dengan sesuatu masalah alamiah. Pikiran manusia itu complicated, kompleks. Karena itu kita harus berpikir simple terlebih dahulu. Keep it simple. Kita pikir kemana-mana. Padahal jawabannya simple seringkali ada di depan kita. Kok pikirnya sampai complicated begitu? Manusia tidak terbiasa. Karena itu kalau ingat pelajaran yang lalu, saya katakan, usahakan keluar dengan anak-anak itu, hadapi alam. Sehingga anak-anak itu dapat bergaul dengan alam. Anak-anak itu dapat mengenal alam. Dia dapat melihat matahari menyinari dia, dapat bermain dengan air hujan, kemudian kita menceritakan bagaimana datangnya hujan tersebut. Anak-anak dapat melihat beraneka ragam burung, berusaha membawa dia ke kebun binatang, mendengarkan burung beo seperti apa, burung terkukur seperti apa, burung gagak seperti apa. Diajarkan mereka di dalam hal ini, sehingga mereka bereksperimentasi dengan alam di dalam hal ini. Kekurangan manusia itu adalah menjepit manusia lainnya, anak-anaknya, di dalam ruang sempit sehingga berpikir sempit di dalam hal ini. Nah, ini termasuk pada fixed mindset yang akan saya bicarakan juga nanti. Orang fixed mindset mengejar achievement. Seperti itu. Sedangkan growth mindset berpikirnya lain. Sekalipun angka matematikku tidak sebagus orang yang di sebelahku 8, aku cuma 6 atau 5. Nggak apa-apa, tapi aku belajar dari sini memperbaiki sehingga aku mengenal kesalahanku, dan demi aku mengenal kesalahan itu, ke depannya aku tahu bagaimana. Karena aku mengenal kesalahan dan tidak mengulangi itu. Orang yang mendapat 8 itu belum tentu mengenal secara keseluruhan sistem atau praktek daripada matematik di dalam kehidupan sehari-hari. Fixed mindset mengejar achievement. Growth mindset melihat big picture-nya terlebih dahulu. Apa yang dapat aku pelajari untuk memperbaiki gambaran besar ini. Dari sebuah company, dari sebuah organisasi, dari sebuah gereja. Orang dengan growth mindset tidak terburu-buru mengambil tindakan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengambil saat mereka sudah memiliki gambaran besar dan memiliki informasi yang cukup. Orang fixed mindset selalu terburu-buru dalam melakukan segala sesuatu. Mulai bisnis, memulai karier, semuanya terburu-buru. Perhitungannya kurang matang di dalam hal ini. Saya melihat akan hal-hal itu di dalam hal ini. Itu fixed mindset. Kita harus memiliki growth mindset. Nah, saya berharap kita sama-sama dapat belajar dari ini untuk merubah pola pikir kita ini. Ya, tadi otak dapat diperlengkapi. Saya katakan semakin kita melatih, semakin cepat kita bisa berpikir, semakin naik tingkat kecerdasan kita. Ya. Kalau saya katakan melatih berpikir, bukan melatih berpikir yang cabul, bukan berpikir melatih yang jorok, bukan berpikir melatih bagaimana melukai orang lain, berpikir yang jahat, tapi melatih berpikir sesuatu yang menguntungkan komunitas, berlatih memikir bagaimana kita mendatangkan kebaikan, berlatih memikir hal-hal yang bermanfaat di dalam hal ini. Kita melatih anak-anak berpikir, kalau kita belikan Lego misalnya, anak itu dilihat gambar Lego. Dia mulai meniru dari gambar Lego. Sah. Tapi setelah itu, kita katakan, selain daripada gambar yang dapat ditiru, yang telah diberikan oleh pabrik ini,
Apalagi yang dapat kita lakukan dari bahan-bahan yang ada, yang disiapkan oleh pabrik ini? Selain membuat pistol-pistolan, kotak, apalagi yang dapat kita bangun di sana? Bisakah kita membangun rumah kecil di sini? Bisakah kita membangun 2 rumah dan menghubungkannya dengan jembatan? Bisakah? Jadi anaknya dilatih tanpa kita memberikan ide. Biarkan ide mereka yang bekerja. Artinya daya imajinasi mereka. Jangan terburu-buru memberikan kritik. Kok gitu aja? Anda umurnya berapa? Dia umurnya berapa? Berbicara dengan anak umur 3-4 tahun, Anda umur 40, ya kapasitas Anda berpikir karena sudah melihat 40 tahun, ya berbeda lah. Tapi kalau kita masuk ke dalam alam imajinasi anak umur 4 tahun, sesuatu yang dihasilkan itu luar biasa. Bisakah kita berpikir seperti itu? Ya, di dalam hal ini. Nah, kalau orang narsis nggak bisa pikir seperti itu. Oke. Terlalu sering siswa mempercayai otak statis, otak ini diam, tidak bergerak. Membawa mereka untuk berpikir bahwa bakat dan karunia bersifat permanen. Bakat karunia itu permanen katanya. That's it, di bawah lahir. Ya, mereka meyakini bahwa bakat dan karunia yang secara otomatis membawa kesuksesan di kemudian hari. Jadi mereka pikir bakat sama karunia ini yang menyebabkan mereka sukses. Sehingga mereka tidak berusaha. Berusaha pun percuma, katanya. Aku sudah berbakat. Aku punya karunia. Aku hebat dalam bidang A, aku hebat dalam bidang B, aku hebat dalam... Aku pokoknya orang. Orang yang growth mindset hampir tidak pernah berbicara seperti itu. Orang fixed mindset, orang narsis berbicaranya seperti itu. Ya. Perlu diketahui tentang hal-hal yang seperti ini. Melihat diri sendiri hebat. Lupa belum tentu bisa mempraktekkannya karena dia tidak tahu caranya. Itu ibarat wisdom without understanding. Kita berhikmat tapi nggak bisa memakai hikmat itu. Apa gunanya? Karena itu Alkitab memberikan 2 perkataan ini. Wisdom and a heart of understanding. Selalu seiring. Pelajarin Alkitab dengan baik. Ya. Nah, setiap kali kita bekerja keras, tingkatkan. Setiap kali kita bekerja keras, tingkatkan kemampuan kita dengan menantang diri kita sendiri untuk belajar sesuatu yang baru. Kapan? Setiap hari. Kapan? Setiap hari. Tantang diri kita untuk belajar sesuatu yang baru. Jangan belajar sesuatu yang sudah kita ketahui. Dari waktu ke waktu saya bertemu dengan siswa, dengan mahasiswa. Diulang, ini kamu sudah tahu. Kok dipelajarin lagi? Belajar sesuatu yang lain. I feel good about that. Aku merasa enak. Karena aku ulang lagi, oh memang aku sudah bisa. Yang lain ini kamu nggak bisa nih. Kenapa nggak belajar sesuatu yang belum bisa? Karena dia pengen merasa enak. Buang waktu. Coba belajar sesuatu yang baru, kita connect dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Akankah kita menghasilkan sesuatu yang baru di dalam hal ini? Itu penting. Di dalam hal ini. Waktu saya menulis ini pun saya selalu berpikir seperti itu. Apa yang dapat saya tawarkan kepada grup Cikarang ini? Orang-orangnya seperti apa? Apa yang dapat saya tawarkan? Bagaimana tingkat pengertian mereka? Dengan bahasa bagaimana yang dapat saya bawakan sesuatu ini itu dapat dimengerti oleh average people. Sehingga akan berguna suatu saat. Sesuatu yang kita pelajari ini akan membentuk koneksi baru di antara sel-sel saraf kita. Sel-sel saraf ini dalam bahasa kedokterannya disebut neurons. Dan sering waktu kita sebenarnya menjadi lebih pintar. Jadi kalau kita melatih diri kita mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, sesuatu yang baru kita pelajari ini akan merangsang sel saraf kita dan terbentuk jaringan-jaringan yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan yang lain. Terbentuk. Nah, ini membuat kita menjadi lebih cerdas. Nah, saya pernah berbicara di masa yang lampau tentang orang-orang yang mengalami luka-luka batin, trauma. Dia membentuk sel-sel saraf yang ada di sana yang mengingatkan mereka tentang luka-luka mereka di masa lampau. Tapi saya mengajak merubah pola berpikir tersebut, meninggalkan masa lampau, memikirkan sesuatu yang baik yang menguntungkan mereka. Waktu itu dilatih, terbentuk neuron yang baru, koneksi yang baru.
Ini disebut sebagai neuroplasticity itu tadi. Sehingga ini bisa mendorong sesuatu yang jelek yang terjadi di masa lampau itu diambil alih oleh sesuatu yang baru yang secara sadar kita masuki kalau di dalam Alkitab dari Filipi 4 yang 8. Pikirkan kata sesuatu yang baik. Kenapa Alkitab tidak mengatakan pikirkan sesuatu yang jelek? Karena enggak perlu yang jelek itu, dia datang otomatis. Nah, kalau kita berusaha melawan sesuatu yang jelek itu, semakin banyak yang jelek itu datang. Kita harus mengerti itu, kita acknowledge. Oh, ada. Lantas ke arah mana dia pergi? Enggak selamanya dari sana. Pada waktu dia menghilang, memudar, kita masukin Filipi 4:8 itu secara aktif. Kata, pikirkanlah. Ini aktif. Ini akan membentuk neuron-neuron ini tadi. Ini berguna bagi kita. Karena itu kalau kita secara terus-menerus memikirkan tentang menghadapi sebuah masalah dari sisi solusi, solution-oriented mind, dengan open-minded person, orang yang berpikir terbuka pikirannya, ini akan belajar banyak banget. Jadilah orang yang memiliki pikiran yang terbuka. Orang yang pikirannya tidak terbuka, berpikiran sempit, cepat banget tersinggung. Nggak boleh sedikit tersinggung. Orang mengundurkan diri. Orang tidak berani memberikan masukan. Orang tidak berani memberikan, wah ini salah. Orang tersinggung nggak ya? Orang menjauhkan diri di dalam hal ini. Tapi kalau kita melihat orang itu berkeinginan untuk belajar, aman. Dia dapat memberitahu dengan cara yang baik karena dia memberikan sebuah solusi di dalam hal ini. Semakin sering kita menantang diri kita sendiri untuk mempelajari hal-hal baru, semakin banyak sel-sel saraf yang terhubung. Dan kita menjadi semakin lebih pintar. Ingat itu baik-baik. Bukan hanya untuk mendorong tadi, sesuatu yang terjadi di masa lampau, terhadap luka-luka itu, dengan membentuk jaringan yang baru, kita masukkan di Filipi 4 yang 8 ini. Tapi semakin kita mempelajari sesuatu yang baru, semakin berkembang sel-sel saraf itu. Semakin cerdas kita. Banyak hal-hal yang serupa yang akan kita lihat yang dapat berguna bagi kita. Kemarin ini memang judulnya anak kecil bocil, dia tulis begitu tuh, pranking orang dewasa, pura-pura buka tutup botol. Apakah pranking? Saya melihat dari sisi lain. Ini cerdas. Ini kecerdasan emosionalnya luar biasa ini. Dan IQ juga tinggi. Pura-pura anak kecil nggak bisa boka. Dihadapkan di depan orang dewasa. Orang dewasa yang berbelas kasihan memiliki empati akan segera menghampiri. Mari aku tolong. Dibiarkan. Setelah ditolong baru keluar catatannya. Siapa yang membuka botol ini berarti Anda membeli. Ya kena. Yang dewasa itu saya lihat komat kamit marah dia. Keluar kata-kata. Ya begitulah. Tapi saya tepuk tangan untuk anak ini karena cerdas dalam hal ini. Bagaimana caranya dia dapat menjual ini? Walaupun itu tidak baik karena kecerdasannya itu bersifat negatif. Karena bersifat berbohong di dalam hal ini. Tapi cerdas. Nah, saya mengarahkan teman-teman sekalian bukan kepada kecerdasan seperti itu. Saya mengarahkan kepada kecerdasan yang tidak merugikan orang lain. Yang ini merugikan orang lain. Orang membeli dengan terpaksa. Harus memberikan keuntungan kepada society. Harus memberikan keuntungan kepada masyarakat luas. Jangan sampai Anda memimpin sebuah organisasi atau gereja, tapi merugikan orang banyak. Merugikan jemaatnya atau merugikan pegawainya. Nggak boleh di dalam hal ini. Karena itulah Alkitab mengatakan, orang yang baru bertobat, jangan buru-buru dikasihkan kesempatan untuk memimpin. Nanti akan terjadi kesombongan di dalam ini. Dia nggak tahu caranya memimpin. Kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri, anggota keluarganya juga disebutkan di sana, bagaimana dia dapat memimpin orang lain. Nah, pola pikir itu penting ya. Pola pikir itu penting. Fixed mindset, saya katakan tadi, fixed mindset itu adalah kecerdasan yang tidak berubah. Itu pengertiannya kan? Fix, ya fix, tidak berubah. Sudah fix. Fixed rate, bunga yang tetap tidak berubah. 2%, 2,5%, misalnya begitu. Ya. Orang dengan fixed mindset, orang dengan pola pikir yang menetap, yang tidak berubah, berpikir bahwa kecerdasan harus datang secara alamiah.
Dia nggak perlu berusaha. Jika saya harus bekerja keras dan saya harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai apa yang saya ingin capai melalui impian saya, maka saya sesungguhnya bukan orang cerdas. Itu orang fixed mindset berpikirnya seperti itu. Nggak ada usaha. Aku sudah cerdas, aku sudah pintar. Orang fixed mindset ditambah dengan narsis ini berbahaya. Karena dia berpikir dia sudah pintar. Dia berpikir dia orang hebat. Nggak ada orang bisa mengatur dia. Nggak ada orang bisa memberitahu kepada dia. Lahir dia sudah hebat. Dia ahli dalam segala bidang. Tapi nggak pernah jadi. Di dalam hal ini. Nah, growth mindset kebalikannya adalah kecerdasan adalah sebuah kualitas. Ingat ya, saya katakan kualitas. Ini growth mindset. Itu adalah kecerdasan itu adalah kualitas yang dapat diubah dan dikembangkan. Kecerdasan itu dapat berubah dan dapat dikembangkan dengan melalui belajar. Sudah barang tentu. Sampai mati kita belajar, tidak pernah berhenti belajar loh ini. Orang dengan growth mindset berpikir bahwa mereka harus bekerja keras. Usaha adalah kuncinya. Kuncinya apa? Usaha. Kemudian usahanya disertai dengan bekerja keras. Jadi usaha untuk berhasil adalah kuncinya. Usahanya membaca buku-buku, mencari informasi, menyelidiki, bertanya dengan para ahli, berusaha, tidak berhenti, tidak mudah give up. Orang dengan fixed mindset give up di dalam hal ini. Ya, penting banget hal ini kita pelajarin dan kita lihat di sana. Sampai sana ada pertanyaan? Tidak, Pastor. Belum ada. Oke. Ya, Pastor. Bicara tentang EQ. IQ atau EQ? EQ. Kalau IQ tadi kan ketika kita yang namanya jenius itu kan bukan orang yang tiba-tiba sejak lahir itu pintar gitu kan, tapi memang dia rajin dan dia suka belajar segala macam. Oke. Nah, tapi tentang EQ-nya, kecerdasan emosionalnya, itu bagaimana supaya bisa grow, Pastor? Saya ulang Cara lagi kita ya. untuk Orang menumbuhkan. IQ itu dia lahir dengan kecerdasan. Tapi kecerdasan ini dapat berubah. Itu yang saya katakan. Oke? Tidak statik, tidak diam. Dulu orang beranggapan IQ-nya kalau 160 dari lahir sampai mati 160. Oh, tidak. Orang dengan IQ 130 lahir. Bisa nggak dia menjadi 160 lebih? Bisa. Dengan belajar, dengan bekerja, dengan berusaha. Jadi, IQ itu pengertian yang lampau statik, pengertian hari ini tidak. Dapat berubah. Oke? Kalau kecerdasan emosional itu adalah melatih emosionalnya itu sendiri, dilatih sedemikian rupa melalui kita mengembangkan melalui pergaulan. Kalau kita cuma adanya di dalam rumah, yang kita lihat orang rumah terus, yang kita lihat teman-teman di selingkungan kita dan kita tidak keluar, anggota keluarga sendiri, kecerdasan emosional kita itu tidak akan bertumbuh. Berapa banyak orang yang sampai kepada predikat CEO, waktu di sini bertumbuh growth mindset, waktu mereka menduduki CEO, kalau mereka tidak berani turun ke bawah, mereka menjadi statis mereka. Karena perhatikanlah, orang-orang yang dengan seperti demikian, yang tidak turun, saya bicara tentang CEO yang tidak turun ke lapangan ya. Saya bicara tentang itu. Bear in mind, pikirkan itu ya. Lantas, dia nggak tahu apa-apa di dalam ini. Dia menunggu laporan daripada para manajer dan para direktur yang lainnya. Siapa yang memberitakan kebenaran kepada CEO itu? Semua orang juga menjilat. Melaporkan sesuatu yang baik. Sekalipun ada masalah, mereka tidak melaporkan itu masalah. Jadi apakah CEO itu tahu di dalam ini? Oh, tidak tahu. Dia fix aja. Pikirannya seperti pakai visor, pakai kacamata kuda. Dia kaku. Tapi seorang CEO yang cerdas, yang pintar, yang baik itu, dia turun ke lapangan, melihat, mencek pasar. Mencek jemaat.
mencek apa saja di dalam hal ini. Ada yang sakit di tengah jemaat, dia lihat. Ada yang nggak datang. Kenapa? Dia mendekati. Kalau di pasar, demikian juga. Di antara ini, dia cek. Nah, kalau orang ini setelah memberikan laporan, bagaimana pasar? Baik-baik, Pak. Kok kemarin ini saya turun ke lapangan, terlihatnya tidak kok. Kok terlihatnya sekarang ini bukan seperti laporan yang Anda berikan. Penjualan kita menurun pada kuartal yang pertama ini. Kenapa? Oh iya, Pak. Baru diceritakan sama mereka. Rupanya Bapak sudah tahu ya. Lebih baik kami ceritakan. Akan seperti itu. Jadi di dalamnya growth mindset-nya itu adalah dia berkembang melalui pribadi dia yang mau turun juga ke lapangan di dalam hal ini. Bukan hanya memikirkan dia orang hebat, tapi melihat kebutuhan daripada company itu, daripada gereja itu. Mindset-nya tidak tetap, mindset-nya tidak statis, mindset-nya itu dikembangkan di dalam hal ini. Jadi kalau ada orang memberikan sebuah saran, dia tidak akan marah. Dia akan bersyukur. Dia akan berterima kasih. Wajahnya pun tidak akan berubah di dalam hal ini. Orang ini bergembira banget. Karena mungkin itu blind spot-nya dia yang tidak dapat dilihatnya. Tapi kalau ini orang terbiasa marah, bawanya emosi, setelah diberitahu, yang lain tidak akan memberikan masukan-masukan lain kepada dia. Orangnya doomed to fail. Orangnya akan gagal dalam kehidupannya. Berapa banyak CEO yang gagal di dalam hal ini? Ya, nangkap ya Jaya ya. Ya, Pastor. Kasih. Oke. Dari Gideon ada yang mau bertanya atau lagi sibuk kerja? Tidak ada. Tadi sudah chat, Pastor. Lanjutkan aja. Oke. Fixed mindset itu beranggapan intelligence itu statis, tidak berubah. Itu fixed mindset. Anggapan mereka seperti itu. Ya. Orang-orang yang mempunyai pemikiran, yang memiliki pemikiran bahwa intelligence itu statis, kecerdasan itu statis, akan beranggapan they are the way they are. Kami ya seperti gini. Artinya, perkataan ini memberikan refleksi, tidak ada sesuatu lain yang dapat kami ubah. Wow, kok bisa ya? Ya. But, you know, that doesn't mean that they have less of a desire for a positive self-image than anyone else. Tapi ini bukan berarti juga ya, bahwa mereka tidak memiliki positive self-image. Atau mereka tidak memiliki desire. Enggak seperti itu juga. Ini yang harus dikembangkan. Ya. Itu penting. Sudah barang tentu orang dengan intelligence yang statis ini, orang fixed mindset ini, ingin sekali menampilkan performance mereka. Sehingga mereka kelihatan smart. Tapi mereka seringkali tidak dapat melakukan itu karena usaha mereka rendah. Mereka percaya kalau mereka bekerja terlalu keras, mereka tidak cerdas. Jadi supaya tampil cerdas, ya nggak usah terlalu berusaha. Karena mereka percaya datangnya harus alamiah. Kalau berhasil, ya berhasil datang secara alamiah. Berapa sering kita dengar? Kalau di gereja ada nggak? Oh ada gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta. Paling sering tuh. Sehingga orang diajar kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak berusaha, kita diam-diam aja, nanti datang sendiri. Kita manusia pasif, diciptakan seperti itu. Ya tidak. Tuhan memberikan kita akal budi, namanya wisdom. Itu harus dipergunakan di dalam hal ini. Nuh juga diberikan wisdom, skill untuk membuat kapal walaupun belum pernah melihat hujan. Apa pasif? Ya tidak. Di dalam hal ini. Jadi mereka jarang sekali menantang diri mereka, orang-orang dengan fixed mindset ini, jarang sekali menantang diri mereka untuk naik.
Jarang sekali. Diajak pun banyak sekali alasannya. Diajak nih, ditawarin ini. Supaya kelihatan mereka smart banget, si tukang tawar ini mesti berulang-ulang kali berusaha menawarkan dia. Baru dia kelihatan, gua memang diperlukan. Gua memang hebat. Kalau enggak akan ditawarin ke gua nih. Tawarin terus, dikejar terus. Berapa banyak orang yang mau berusaha demikian? Nggak mau ya ditinggal. Artinya kan orang yang dengan kecerdasan sudah fix mindset, kecerdasan emosionalnya rendah, dia tidak melihat orang berusaha membantu, dia bersikap macam-macam dengan emosinya, ditinggal. Doomed to fail bahasa Inggrisnya. Right? Penting di sana. Orang dengan fixed mindset avoid challenges by any means. Orang dengan fixed mindset itu selalu menghindari challenges. Tantangan. Mereka nggak suka ditantang untuk maju. Mereka nggak suka ditantang, diangkat, naik ke atas. Kalau saya suka tuh, ayo naik ke tempat saya berada yuk. Sama-sama yuk, sama-sama sukses kita. Banyak orang nggak pengen, susah. Begitu ngomong, wah ini susah, itu susah. Yang nggak susah itu apa? Aku maunya enak yang nggak ada challenges. Makanya doanya, Tuhan permudahlah jalan hidupku. Tuhan bikin semuanya lancar. Tuhan selancar-lancarnya sehingga aku nggak usah apa-apa. Semuanya datang. Aduh, kamu otot-ototnya nggak berkembang nanti. Coba lihat. Doanya tuh. Kalau perlu ditambah lagi. Orang karismatik ya Pentakosta. Aku ikat roh-roh yang memberiku susah dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan. Kamu yang dihancurin oleh kemalasan kamu. Setan setuju aja tuh, bikin aja dia gampang. Begitu ada kesusahan nanti, Tuhan parah nih, nggak mau lagi deh. See, fixed mindset-nya ini nih. Saya juga orang karismatik, tapi saya nggak berpikir seperti itu. Saya mau mengajak Anda, saya challenge Anda untuk keluar daripada pikiran sempit ini sendiri. Nah, sini saya ingin tegaskan sekali lagi. Saya nggak ingin atau bukan nggak ingin. Saya lebih suka memakai istilah think outside the building rather than think outside the box. Itu saya. Karena kalau kita mengatakan think outside the box, kita keluar dari box, kita masih dalam satu gedung yang sama, orang yang sama, bergaul dengan manusia-manusia yang sama, dengan pemikiran yang sama, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita think outside the building, kita akan melihat orang-orang lain yang keluar dari gedung yang lain. Kita akan membuat jaringan laba-laba pergaulan kita semakin berkembang di dalam ini. Ini akan menyangkut growth mindset. Mungkin kita akan makan bareng, kita lunch bareng, dinner bareng. Mungkin saat-saat kapan kita kemana bareng dengan orang kantor sebelah. Kita mengembangkan sayap kita di dalam hal ini. Itu penting. Jangan sampai dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, adanya dari saya kepada untuk saya diam di dalam rumah. Nggak kemana-mana. Nggak mau bergaul. Nggak mau lihat orang. Oke lah, waktu COVID. Tapi kan ada cara yang lain. Perceraian, by the way, meningkat pada waktu COVID. Itu suami istri diuji di sana. Dilihatnya 24 jam. Sama-sama terus timbul rasa bosan. Artinya apa kalau timbul rasa bosan? Komitmen nggak ada. Janji pernikahannya lupa dia. Oke. Fix aja dia. Wah, parah nih gue nih. Gue terikat sama satu orang nih. Fix dia. Dia nggak bertumbuh growth. Bagaimana aku bisa menghargai bersama-sama di dalam rumah ini? Bagaimana bisa menunjukkan respect itu? Bagaimana bisa membaur dengan anak-anak? Bagaimana menciptakan sesuatu yang baru di mana tetangga nggak bisa datang? Kita berbuat main untuk satu keluarga. Kenapa enggak? Itu kan growth mindset. Berpikir jauh di luar
bangunan, di luar building dalam hal ini. By definition, setiap orang yang menghadapi tantangan itu adalah a challenge is hard. Tantangan itu susah. And success is not assured. Padahal keberhasilan itu belum tentu. So rather than risk failing and negatively impacting their self-image, they will often avoid challenges and stick to what they know they can do well. Itu orang dengan fixed mindset. Orang fixed mindset artinya begini. Mereka tadi saya katakan menghindari tantangan. Karena mereka berpikir jika mereka menantang diri mereka sendiri untuk naik ke atas, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sulit banget. Banyak harus dilakukan. Sedangkan sukses itu belum tentu. Aku sudah kerja keras nih, aku baca buku nih, aku cari info nih, aku usahakan ini. Belum tentu sukses itu. Thomas Edison juga ribuan kali. Sukses belum tentu, pada akhirnya muncul. Wright Brothers, sebelumnya saya lupa nama satu orang itu yang menghasilkan dari pemikiran mereka pesawat terbang. Sebelum Wright Brothers ini ada orang lain. 2 tahun sebelum itu dia mengundurkan diri karena nggak sanggup. Setelah itu ini muncul. Itu dia. Nggak berani menghadapi tantangan itu sampai akhir. Jadi daripada aku mengambil resiko untuk gagal, sedangkan orang dengan fixed mindset itu takut gagal, itu menunjukkan dia bodoh banget, padahal tidak. Dia belajar sesuatu yang baru. Jadi secara negatif, kegagalannya akan mempengaruhi self-image-nya. Apa kata orang? Bukan apa kata orang. Apa kataku tentang diriku yang ingin belajar ini? Itu gagal di sana. Ada sesuatu yang lain. Apakah itu sungguh-sungguh kegagalan? Tidak kok. Kegagalan yang sejati itu muncul pada waktu kita berhenti berusaha. Saya ulang ya. Kegagalan sejati itu terjadi pada saat kita berhenti total untuk berusaha. Gampang sekali give up. Orang growth mindset tidak seperti itu. Ya, saya menantang kalian sekalian. Jangan cepat menyerah. Lihat sendiri, saya orangnya juga tidak gampang menyerah, memperjuangkan semuanya. Ayo kita sama-sama. Akan bisa kok. Jadi karena mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka tahu, di sini di bidang ini aku baik, aku excellent, dia menjadi stagnansi, diam di sana, nggak berkembang. Kodak dulu kan begitu juga itu. Cuci film. Orang sudah sampai hal-hal lain. Oh, nggak mau berkembang. Matilah Kodak. Bola berpikir. Sudah enak di daerah sana. Kenapa tidak berpikir di luar gedung itu sehingga kita melihat orang lain seperti apa? Kita kalau nggak keluar gedung, kita tidak tahu bangunan kita miring. Kita kalau nggak keluar gedung, kita tidak tahu ada dinding yang retak. Kita tidak tahu warna bangunan kita. Kita tidak tahu ada gedung-gedung tinggi lainnya. Jangan-jangan kita tidak tahu satu blok dari tempat kita ada bangunan baru yang berdiri. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ada tukang pisang goreng Kalimantan yang baru di sana. Kita juga nggak tahu. Kita tidak berdialog juga dengan tukang pisang goreng Kalimantan. Terlalu rendah dia. Dia tukang, cuma tukang jual pisang goreng kok. Ini sempit pikirannya. Macam-macam bisa kita tanya di dalam hal ini. Saya kalau mau membersihkan rumah, kamar mandi, saya tanya kepada cleaning service, lu kalau di rumah bersihin itu gimana caranya? Tanya pada ahlinya. Itu yang penting. Oke? Nah, itu challenges tadi atau tantangan. Bagaimana kalau menghadapi obstacles, menghadapi rintangan? Kan ada orang berlari dengan rintangan juga lari dengan rintangan itu. Itu berat juga, bukannya gampang, ya. Orang dengan fixed mindset ini gampang sekali menyerah. Begitu ada tantangan, begitu ada halangan, rintangan, maju mundur dia. Oh, ada rintangan. Makanya dia berdoa, Tuhan singkirin dong rintangan-rintangan itu supaya aku jalan bebas. Kalau nyanyi, aku lompati tembok.
Seperti Kristen maling lompat tembok. Begitu ada tembok, mundur. Tuhan, katanya engkau baik. Kok ada tembok di depanku, ada gunung? Tuh, Kristen dengan fixed mindset gitu loh. Nggak mikir, padahal Tuhan kasihkan otak yang bagus. Nggak mau dilatih. Doa nih makin perkencang. Mungkin gue mesti doa puasa nih. Hei, bukan doa puasa aja. Lu pakai yang di atas. Yang segede bakpao itu dipakai. Nah, bisa berhasil. Ya. Jadi, kalau begitu menghadapi tadi challenges, tantangan, dia nggak mau. Menghadapi obstacles, rintangan, dia mengundurkan diri. Doa diperkencang. Tapi bahasan diulang itu doang. Usaha nggak ada, tidur-tiduran. Ini dia. Mau berhasil. Usaha nggak ada. Padahal tadi keberhasilan melalui usaha. Mirip dengan challenges tadi atau tantangan tadi. Rintangan yang dihadapi di sini akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang dengan fixed mindset. Harus secara alami nggak ada hal yang seperti demikian. Ya. Perbedaan antara orang dengan fixed mindset yang menghadapi rintangan dan tantangan adalah, as I see it, is that the challenges are things that you can decide to do, while obstacles are external forces that get in your way. Jadi orang dengan fixed mindset itu beranggapan rintangan itu adalah faktor eksternal yang mengganggu yang ada di hadapan mata kita. Ya kan? Sedangkan tantangan, challenges, menurut orang yang fixed mindset ini, kita bisa putuskan nantilah. Kita mau lakukan apa dengan tantangan gitu. Kita mau ikut tantangannya, terima tantangannya atau tidak terima tantangannya. Orang fixed mindset pikir begitu. Nanti ya kita pikirin. Mau diterima atau ditolak nih tantangan. Tapi kalau ada rintangan mereka mundur. Di dalam hal ini, kok ada gunung yang mendadak di depan gua? Usahanya nggak ada. Berapa banyak itu ilustrasi-ilustrasi yang kita dengar dari orang-orang dulu yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat berbicara. Kita tidak pernah bisa melarang burung untuk menjatuhkan kotorannya di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung untuk membuat sarang di kepala kita. Dia berbicara juga tentang tantangan-tantangan, dia berbicara juga tentang obstacles, tentang rintangan-rintangan. Wah, kalau Alkitab katakan di luar ada singa, aku akan mati di jalan. Wah, banyak burung lagi sini, udah diam di rumah aja. Wah, nanti kalau aku datang ke sana bagaimana ya? Kalau bosnya tanya gini, gimana ya? Belum juga di interview. Banyak sekali rintangan yang masuk dalam kepalanya, pada hakikatnya nggak mau. Itu aja. Dan kemudian bagaimana orang dengan fixed mindset memandang effort. Memandang usaha itu seperti bagaimana? Mereka melihat effort atau usaha itu sebagai fruitless atau worse, fruitless sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak menghasilkan sesuatu, tidak berbuah, atau sesuatu yang jelek. Mereka beranggapan usaha, percuma lah, ngapain berusaha? Kalau Tuhan mau ya datang sendiri dia. Kita nggak usah repot-repot. Ini mah orang malas punya karakter nih. Tunggu di rumah. Kalau memang Tuhan itu baik, dia kirimkan pembeli datang ke tempatku, aku nggak usah susah-susah nawarin ini dan itu, nggak. Kepintaran itu datang sendiri, orang-orang itu dikirim, halangan itu hilang sendiri. Ya ampun. Apa sih poinnya menurut orang fixed mindset ini? Apa artinya sih? Kita bekerja keras, kita berusaha keras. Jika setelah bekerja keras, berusaha keras,
kita masih diam pada square one. Kita masih diam di tempat yang sama dan tidak berhasil. Apakah Thomas Edison pada hari pertama, tahun pertama langsung berhasil? Dia bukan, dia juga tetap pada square one. Sepertinya tidak maju, tapi banyak kemajuan yang diperoleh dia. Lihat perkataannya dia. Paling tidak aku sudah tahu sekian jumlah masalah yang tidak boleh aku ulangin. Ada 100 kali kita tidak berhasil. Ya, paling tidak kita sudah memiliki 100 pengetahuan di mana kita tidak boleh melakukannya lagi. Artinya apa? Artinya adalah kita berpikir dari sisi yang lain. Jangan berpikir dari bagaimana kesalahan itu terjadi. Artinya kita berpikir meninggalkan pikiran kita yang lama, mengadopsi pikiran yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini sudah tidak berhasil 100 kali ini. Jangan kita mencoba menyelesaikan masalah yang ada dengan pikiran yang sama. Nggak akan selesai. Pikirannya harus berbeda. Ini merubah pola berpikir Roma 12 ayat 2. Think differently kita di dalam ini. Berpikirlah dengan memiliki pola berpikir yang berbeda di dalam ini. Pada waktu kita sanggup merubah pola pikir kita, hidup kita pun berubah, gaya kepemimpinan kita pun akan berubah. Di dalam hal ini. Ya. Kalau kita memandang dunia ini dan kita beranggapan bahwa usaha kita itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Usaha itu adalah seperti duri dalam daging yang menyakitkan. Gitu ya. Dan usaha itu sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa. Jika kita berpikir seperti itu, saya katakan jika kita berpikir seperti itu, kita nggak kemana-mana. Dengan demikian, orang dengan fixed mindset ini berpikir, jika demikian keadaannya, aku berusaha, aku bekerja keras pun belum tentu memberikan jaminan sukses di dalam hal ini. Dan itu sesuatu yang menyakitkan, ngapain? Udah nggak usah. Beda dengan orang growth mindset. Sebelum ku coba, aku nggak bisa bilang aku nggak bisa, coba dulu. Dari mana tahunya? Dulu pernah saya ceritakan di sini juga, waktu saya mau coba masuk sekolah psikologi itu. Saya di atas 50 tahun, 51 umur saya. Waktu itu. 16 tahun yang lalu. Dan pikiran saya akan gunakan untuk membantu jemaat. Berapa tahun sekolah? 5 tahun setengah. Anda belum punya master degree untuk psikologi, Anda seorang MD, seorang dokter medis, tapi nggak ada. Saya punya pengalaman dalam bidang dunia psikiatri, saya mengerti psikologi juga, walaupun tidak ini. 5 tahun setengah enggak, saya mau sekolah 3 tahun. Susah. Yang bilang susah siapa? Ya saya. Ya kamu namanya kan bukan Harili. Yang sedang minta 3 tahun kan Harili. Tahu dari mana susah? Kita 2 orang berbeda kok. Gimana kalau saya coba dulu 6 bulan, kalau saya nggak bisa, oke lah saya sekolah 5 tahun setengah. Tapi beri saya kesempatan dulu. Ya kita nggak ada programnya alasannya, dibikin toh. Saya sekolah master dan doktoratnya 1 kali jalan. Paginya sekolah master, sorenya sekolah doktoratnya. Why not? Why not? Kita coba dulu. Kan belum tahu. Kalau sudah dicoba nggak bisa, nah itu bicaranya lain. Pokoknya sudah dicoba. Nggak dicoba, pulang, kalah namanya. Sebelum dicoba, jangan menyerah ya. Kalau nggak dicoba, sudah pasti nggak bisa. Dicoba belum tentu. Itu aja pegangannya. Dicoba belum tentu gagal. Coba dulu, usahakan lagi. Nggak sekali nggak bisa, 2 kali, 2 kali nggak bisa 3 kali. Pokoknya sampai ke sana. Gitu aja. Jadi jangan miliki fixed mindset ya, miliki growth mindset di dalam nih. Pikiran yang bertumbuh. Ya. Nah, sekarang yang pertama kita sudah bicara tentang challenges, kita berbicara terhadap tantangan, kita bicara tentang obstacles, rintangan, kita berbicara tentang effort atau usaha. Nah, sekarang kita bicara yang keempat, orang dengan fixed mindset, bagaimana
mereka menghadapi menghadapi kritik. Kebayang nggak di pikiran kalian? Apa orang dengan fixed mindset, bagaimana mereka menghadapi kritikan-kritikan di dalam ini? Sekalipun kritik itu mungkin memberikan saran yang baik, yang menunjukkan blind spot mereka akan ignore itu. Mereka akan tampilkan wajah mereka sedemikian rupa, menyebabkan orang mundur untuk memberi tahu. Gimana sudah menghadapi wajah seperti demikian? Artinya sangat tidak bersahabat. Kalau masih mau maju memberikan saran-saran gitu tuh 100% ya. Wow. Itu mereka nggak mau di dalamnya. Sekalipun arahan-arahan itu mungkin bisa berguna, mereka mengabaikan segala saran atau jika ditunjukkan titik buta mereka akan abaikan sedemikian rupa. Walaupun itu, jangan pindah jalur dulu ya, ada mobil di samping kita. Tetap aja pindah. Kalau saya katakan, kalau lu tetap mau pindah, gue turun dulu dong, supaya lu yang tabrakan lu sendiri, gue nggak ikut-ikutan. Nggak mau. Dalam hal ini. Artinya apa? Saya akan tinggalin orang itu. Kalau lu nggak mau berjalan bersama dengan visi yang seperti begini, lu tetap berkeras dengan cara yang seperti demikian, ya sudah. Lihat singa tuh nggak ngomong satu sama lain itu, tapi mereka bisa lihat rusa yang mana yang menjadi sasaran mereka. Coba yang satu bilang, oh ambil yang sana, yang satu bilang nggak jadi dapat. Saya pernah lihat juga. Dia coba kejar kiri kanan nggak dapat. Ya. Dan yang lebih worst lagi itu adalah orang dengan fixed mindset itu jika diberi petunjuk, diberi arahan, ditunjukkan titik buta mereka akan menerima itu sebagai sebuah penghinaan. I am offended. You think I'm stupid? You think I'm stupid? Nggak gitulah, gue cerdas, lu ngerti nggak? Gue lahir juga sudah cerdas. Itu kira-kira perkataan siapa itu, coba? Benar, narsis. Benar, narsis. Ya, yang memiliki itu, benar. Di dalam hal ini, dibisikin saya tuh, nampak saya dari sini. Oke, alright. Jadi mereka akan menolak, dan mereka akan offended, mereka akan terhina di dalam ini, tersinggung di dalam hal ini. Ya, mereka terima itu sebagai sesuatu hal yang negatif bagi mereka. Jadi sekalipun kita beranggapan kita memberi masukan yang baik, yang sehat, orang dengan fixed mindset ini menerimanya sebagai kritik yang merusak, kritik yang merendahkan, saran yang melecehkan bagi mereka. Itu pribadi. Mereka menerimanya sebagai pribadi. Kamu cuma mau merusak aku, kamu merendahkan aku, kamu melecehkan aku, kamu isi sendiri titik-titiknya itu. Hal ini menyebabkan orang yang ingin memberikan saran, hal ini menyebabkan orang ingin membantu orang tersebut naik ke atas, discourage, patah semangat. Daripada gua dibenci gini, udahlah nggak usah. Ya. Dan setelah beberapa saat, mereka nggak mau memberikan arahan-arahan lagi atau nasihat-nasihat. Nggak mau. Berhenti. Total. Nggak mau lagi. Saya bodoh. Sekalipun sudah dikatakan misalnya, oke nggak aku memberikan saran nih? Boleh nggak aku memberikan arahan, saran-saran boleh nggak? Boleh. Tapi waktu memberikan arahan itu boleh nggak? Marah. Aku boleh menegur nggak nih? Boleh. Waktu ditegur senang nggak? Marah. Lebih worse lagi cerita di belakang punggung tuh, ya ampun. Tahu sendirilah maksudnya. Apakah saya terpengaruh sebagai pemimpin? Oh, saya tidak. Nggak ada urusan. Kalau saya dipengaruhi oleh bicara-bicara seperti demikian, saya kapan-kapan sudah berhenti mengajar. Kan nggak? Dalam hal ini. Nggak peduli.
Anjing menyalak, kata bahasa Indonesia, kafilah tetap berlalu. Mantap kan? Kita banyak loh pepatah bahasa Indonesia yang berguna-berguna itu. Mantapnya. Jadi jika hal itu terjadi, orang itu makin terisolasi. Ya. Sedangkan saran-saran dari luar sudah mati, tertutup. Pintu dari luar nggak ada. Temannya mau datang nggak ada. Yang dapat memberikan saran sudah nggak mau lagi. Bisakah orang dengan demikian berubah? Pintu sudah tertutup. Siapa menutup pintu? Dia. Dengan bagaimana? Tadi kecerdasan emosionalnya rendah. Orang memberikan saran dimaki. Orang memberikan saran diajak bermusuhan. Orang yang memberikan saran dikatakan, kamu menghina aku. Aku tersinggung. Nggak mau ngomong. Kamu pikir aku bodoh. Padahal aku pintar. Kamu ngerti kan? Jangan merendahkan aku. Orang mengundurkan diri. Dia menutup pintu gerbang. Kalau pintu gerbang tertutup, nggak ada yang besuk dia, ya tinggal aja di dalam itu. Waktu kebakaran dia nggak tahu. Orang ribut di luar pintu gerbang. Ada kebakaran dia diam. Jadi baby panggang dia di dalam itu. Repot. Ya kan? Nah, bagaimana setelah usaha-usaha yang tadi ini? Ada challenges, tantangan, ada obstacles, ada rintangan, ditawarkan usaha, kritik membangun dalam arti memberikan tahu titik butanya di mana, dia tolak semua. Dan kemudian dia lihat teman-temannya berhasil. Bagaimana reaksi orang ini? Kalau dia melihat orang-orang teman-teman yang bersama-sama dengan dia tadi berhasil, dia merasa threaten apa ya? Dia merasa terancam terhadap keberhasilan orang lain. Lu nggak tahu gue ini pintar, sebetulnya lebih pintar dari dia tuh. Kok dia yang berhasil? Tuhan, kau nggak adil nih Tuhan. Mestinya aku nih. Terancam. Nggak mau dia. Raja Saul lihat waktu anaknya coba berbicara dengan dia. Waktu Daud juga berbicara, salahku apa? Aku berperang. Aku melebarkan kerajaanmu. Tetap dimusuhi. Di dalam ini menolak. Mati dalam kebodohannya sendiri. Di dalam hal ini. Kenapa merasa terancam melihat wah Saul membinasakan orang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Oh, timbul rasa cemburu. Terancam dia. Padahal orang ini setia kepada dia. Nih. Gak lihat dia. Ya. Kesuksesan orang lain itu dipandang sebagai sebuah ancaman, dipandang sebagai sesuatu yang jelek, seperti duri bagi dia di dalam hal ini. Biasanya ya, kesuksesan orang lain gitu tuh akan menyebabkan orang-orang dengan fixed mindset ini berpikir bahwa kesuksesan yang dialami orang-orang itu cuma a matter of luck. Keberuntungan hoki dia. Aku lagi nggak hoki. Lagi bukan bintangku. Lagi bukan aku orang Sagittarius, jadi bukan lagi bulan Sagittarius nih. Iya. Semuanya ada aja alasannya dikait-kaitkan begitu. Istilahnya cocok logi, dicocok-cocokin gitu. Ya, di dalam hal ini. So, bagi mereka orang dengan fixed mindset ini, segala keberuntungan itu tadi adalah faktor segala keberhasilan tadi adalah faktor keberuntungan, bukan usaha bagi orang fixed mindset. Ini kan salah pemikiran seperti itu. Itu yang harus dirubah. Coba aja berbicara dengan orang fixed mindset. Mau berubah nggak mereka? Mulutnya bilang iya. Mulutnya bilang iya loh. Hasilnya ya enggak. Mereka pada hakikatnya ada objection, penolakan daripada diri mereka sendiri.
Yang lebih worse lagi itu, yang lebih jelek itu adalah karena dia merasa terancam terhadap keberhasilan orang lain, dia mulai mengarang sebuah cerita yang nggak ada urusannya, mengkaitkan dengan keberhasilan orang tersebut. Iya, dia berhasil, tapi kamu tahu nggak kenapa dia berhasil? Isi titik-titik itu mencoba mengganjal di dalam hal ini. Tidak bisa melihat orang lain berhasil. Itu fixed mindset. Kenapa memangnya? Di dalam hal ini. Akibat daripada pemikiran-pemikiran seperti itu, mereka akan mengalami titik plato. Titik plato itu adalah titik jenuh. Diam di tempat mereka gitu. Akibat daripada itu setelah plato, di sini aja nggak bisa naik lagi. Plato sudah itu turun. Naik begini, plato turun. Mereka setelah itu menurun di dalam hal ini. Potensial mereka menurun. Orang belajar, mereka tidak belajar. Kodak kan seperti itu. Cobalah kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Orang dengan growth mindset tidak perlu membuat kesalahan sendiri untuk belajar. Dia cukup mempelajari kesalahan orang lain agar tidak memiliki atau membuat kesalahan yang sama. Itu cerdas di dalam hal ini. Jadi world view-nya itu pandangan terhadap dunia itu adalah, sekali lagi, urusan keberhasilan itu menurut orang fixed mindset adalah faktor untung-untungan, luck. Which is not true. Tidak benar. Harus ada usaha di dalam hal ini. Jadi mereka pokoknya dari terbit sampai terbenamnya matahari, ya begitu, nggak bertumbuh. Sementara orang lain berusaha, mereka diam di dalam ini. Tapi menyalahkan kiri dan kanan. Akibatnya, mereka tidak dapat mencapai full potensial mereka. Nggak bisa. Bagaimana mereka bisa mencapai full potensial mereka? Pikiran mereka fix kok. Aku sudah hebat. Padahal plato mereka di dalam hal ini. Ya. Dan apa yang mereka percayai itu yang memberi makanan kepada pikiran mereka bahwa aku ini orang hebat. Bayangin tuh, kalau dari pagi, siang, malam dia tetap berpikiran aku ini orang hebat, dia beri makan kepercayaan bahwa aku orang hebat ini, dia beri makan terus kepada pikirannya. Mana mungkin dia berubah? Aku sudah hebat kok. Aku seperti Tuhan. Nah, itu kan yang ditawarkan oleh Lucifer di dalam hal ini. Mereka tidak ingin berubah, mereka juga tidak ingin memperbaiki diri mereka. Mereka tidak dapat mempergunakan waktu itu dengan bijaksana yang tersedia bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka, seperti saya katakan tadi, adalah we are as we are. They are as they are. Mereka adalah seperti itu. Kami seperti ini, kami. Sampai sana ada pertanyaan? Banyak berbicara tentang fixed mindset. Ada pertanyaan? Saya tidak, Pastor. Tapi banyak dapat insight. Terima kasih. Puji Tuhan. Pastor, apa orang fixed mindset itu sadar gak dirinya itu berpikiran sempit gitu? Tidak. Tadi kan saya sampaikan tidak. Dia merasa dirinya hebat kok. Hmm, Dia merasa dirinya pintar kok. Di dalam hal ini. Bagaimana mungkin? ya, ya. Terus sebenarnya kan, ya gue gini, aduh jadi itu deh distraction. Terus gini Pastor, kan otomatis kan untuk merubah diri dari fixed mindset menjadi growth mindset, itu berarti kan kita harus men-challenge diri sendiri kan, tadi Pastor bilang gitu kan. Nah, bagaimana, tapi manusia kan itu suka dengan kenyamanan gitu. Tapi bagaimana dia keluar dari, cara dia untuk keluar dari kenyamanan gitu. Terus gimana cara dia untuk melatih kesadaran diri untuk berubah gitu. Nah, itu gimana caranya? Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Harus memiliki support system. Orang tua harus melihat, mengayomi,
membantu, melihatkan di dalam hal ini. Baru itu bisa di dalam hal ini. Jadi kita kalau ingin menunjukkan sebuah kesalahan itu, kita menjelaskannya dengan solusi. Artinya kita tidak langsung straight to the point. Lu salah, lu ngerti nggak? Ya kasar banget. Ya, betul. Betul. Bagaimana kalau kita ingin merubah sifatnya itu, anak itu tidak merasa terancam. Artinya kita membawa anak itu ke dalam pemikiran. Waktu kamu membuat jawaban seperti ini, ada apa di dalam pikiran kamu sehingga kamu memilih jawaban ini? Mengapa itu penting? Agar kita dapat mengetahui pola pikirnya. Karena kita kan ingin merubah pola pikir kan? Mindset menjadi growth mindset kan? Iya. Pola pikir. Jadi untuk dapat merubah pola pikir, kita harus mengerti dulu pola pikir anak. Waktu kamu menjawab seperti itu, ada apa dalam pikiran kamu? Dengarkan dulu. Oke. Setelah kita mendapatkan jawaban dari dia, menurut kamu, menurut ibu guru, menurut bapak guru, ini salah. Oke. Menurut kamu, jika pertanyaan ini diajukan lagi, bisakah kamu berpikir lebih lain daripada apa yang barusan kamu katakan kepada papa mama? Artinya, ajak dia berpikir dari sisi lain. Ya, betul. Oke, dia kasihkan opsi. Ada opsi lain lagi nggak? Mungkin yang lebih baik untuk melengkapi. Kita pakai istilah untuk melengkapi apa yang sudah kamu jawab ini. Jadi yang kita tantang itu adalah pola berpikir dalam arti yang luas. Mungkin dia belum tahu bagaimana kalau kita cari sama-sama, yuk kita belajar dari buku atau kita pergi ke website, kita pelajarin bersama-sama. Kita menawarkan solusi, artinya apa? Artinya komputer itu ada di sana bukan hanya untuk game, tapi kita bisa gunakan untuk sesuatu yang positif. Mari kita cari. Jadi kalau lain kali itu, oh ada websitenya di sini. Kita bisa cari di sini. Ya, sehingga mendapatkan. Jadi yang kita tawarkan kepada anak itu adalah kenyamanan, tapi tidak merasa terancam, tidak merasa direndahkan, dilecehkan, bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang normal. Justru di dalam itulah kita belajar, ini adalah sebuah progres. Dan itu juga selain progres adalah sebuah proses. Pembelajaran itu proses. Repetition is the mother of learning. Dulu kita belajar. Diulang terus. Ya, jadi pada waktu anak kita berikan informasi-informasi, dia bertumbuh. Lama-lama dia mengerti, oh kalau nggak bisa ini, dulu aku belajar kita cari informasi di buku ini, informasinya di library sini, informasinya di website ini. Dengan demikian mereka juga mengerti sistem 3C, diam di dalam konteks. Mereka nggak akan bertele-tele keluar konteks atau mencari alasan membenarkan diri. Itu fixed mindset. Dengan demikian mereka akan berkembang. Dimulai dari kecil. Kalau dari kecil terbiasa dilecehkan, dibodoh-bodohin, ya kamu percuma lah, kamu memang bodoh. Lihat kakak-kakakmu, lihat adikmu. Ya kamu lain dari yang lainnya, pokoknya kamu bodoh deh. Itu ditanamkan dalam pikirannya. Ya gimana caranya dia bisa memiliki growth mindset? Itu yang diajak dia untuk mengerti, itu yang diajak dia untuk tanamkan dalam pikiran kamu ya, bahwa kamu itu bodoh, selamanya bodoh. Wow, sadis ini. Jangan pikir tidak terjadi ya. Saya lihat itu. Ya, kasihan. Alright, terjawab? Itu kalau kan dari kecil ya, Terjawab Pastor. dulu pertanyaannya. Oh iya, terjawab. Terjawab. Kalau yang udah dewasa ini kan agak susah gitu, Pastor ya. Apalagi dia udah punya kayak pemikiran gitu loh. Oh, dia mesti Yang dia berbicara. Yang sulitnya itu adalah kalau dia tidak mau menerima di dalam hal ini. itu. Langkah pertama itu dia mesti melihat, saya sudah mengajarkan tentang inner child. Kembali kepada inner child, memperbaiki luka ini, dan kemudian dia harus terbuka. Perubahan yang lalu saya katakan, satu, harus datang dari hati. Dua, harus mempunyai self-disiplin disertai dengan persisten dan konsisten. Ketiga, dia harus memiliki komitmen. Bukan sesekali. Terus-menerus. Ditunjukkan, kamu lihat ini enggak? Perhatikanlah setiap kali. Oke, ini gini. Kamu bisa lihat enggak kesalahan ini? Orang dengan fixed mindset akan bertele-tele memutar ke tempat lain. Nggak akan mau mengakui bahwa iya dia itu kesalahan dia. Enggak.
Walaupun pada akhirnya diakui, itu pun terpaksa. Saya sudah lama dalam dunia konseling, jadi saya lihat itu, saya tahu itu. Ya, dia dalam hal ini. Mereka nggak mau. Sampai mereka sadar, kita harus sabar aja. Sampai mereka sadar untuk melihat ini, mudah-mudahan mereka bisa lihat. Begitu saya lihat setitik perubahan yang signifikan di dalamnya, walaupun kecil, saya akan pacu dari sisi sana untuk membuat perubahan yang lebih efektif lagi. Artinya kita menantang untuk mengulangi sesuatu yang baik ini. Jangan mengulangi sesuatu yang jelek. Jangan sampai dia kembali. Yang sulit adalah kalau kombinasinya dialami oleh seorang narsis. Karena dia akan kembali kepada pemikirannya, aku ini sempurna. Nah, ini sulit. Dan orang narsis itu hanya bisa mengalami perubahan selama dia hidup bersama dengan konselornya. Nah, ini yang mengalami kesulitan yang terdalam yang dialami oleh para konselor. Lepas daripada itu dia akan kembali. Oke, terjawab? Thank you, Pastor. Oke. Nina, ada pertanyaan? Belum ada, Pastor. Oke, berarti sudah tahu ya. Nanti saya tanya ya. Yap. Tahu belum, cuman jadi lebih ngerti aja yang mana Oke, grow, nanti yang mana kita tanya nanti, ngecek, double check nanti. Gak usah takut, bagus malahan kalau ditanya. Jaya, Nggak ada, Pastor. yakin? Iya. Oke. Saya pikir cukup sampai di sana dulu. Kalau saya lanjutkan lagi dengan growth mindset, akan pusing. Saya memilih untuk menyampaikan growth mindset-nya di tempat di minggu depan atas seizin Tuhan dengan pengertian kuasai dulu fixed mindset. Mengapa saya katakan kuasai dulu fixed mindset? Supaya waktu saya mengajarkan growth mindset, kita sudah ada dalam pikiran kita. Oh, fixed mindset itu seperti itu. Nah, growth mindset itu akan lebih mudah kita cerna. Dan pengertian kita di bagian fixed mindset, karena sekarang sudah ada perbandingan terhadap growth mindset, akan lebih dalam dapat dimengerti. Oh, itu bedanya. Akan sampai sana. Oh, itu tuh. Akibatnya, aku nggak mau fixed mindset lah. Aku mau growth mindset. Goal saya di sana. Goal saya di sana. Supaya mengalami growth mindset. Sepakat ya? Semangat ya? Kalian orang-orang hebat kok. Ya. Jadi, semangat, maju, jangan mundur. Oke? Jangan menyerah. Maju, nggak bisa berlari, berjalan, nggak bisa berjalan, merangkak, nggak bisa merangkak, lompat-lompatan, nggak bisa bergulingan, pokoknya bergerak, jangan diam di tempat yang sama. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik bagi kami, segala puji syukur, kemuliaan, hormat, kuasa bagi kebesaran nama-Mu. Nama-Mu telah berhenti berbicara, biarlah mereka yang mendengarkan terus dapat mempelajari hal ini, dan Kau dipermuliakan dalam segala hal. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan atas izin Tuhan kita akan sambung minggu depan, sudah di bulan Mei. Ya, tolong dipelajari fixed mindset-nya agar memudahkan mengikuti pencerahan dalam bidang growth mindset dan lain-lainnya di saat-saat yang mendatang. Dan Yesus memberkati.